Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah. Saya akan menjelaskan pelajaran tafsir Tarbawi, yaitu tentang kewajiban belajar mengajar. Yang pertama yaitu tafsir dari surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yakni Al-Alaq, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Syarat tafsir, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' yakni bacalah. Kata qara secara harfiah berarti menghimpun, menggabungkan, yaitu menghimpun dan menggabung-gabungkan huruf-huruf menjadi kata, frasa, dan kalimat. Terjemahannya adalah membaca. Membaca adalah menghimpun informasi-informasi yang sistematis, adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bersifat akumulatif, artinya terus berkembang karena kemampuan manusia membaca. Perintah membaca dalam ayat di atas tidak disebutkan objeknya atau maf'ul bih. Itu mengandung arti bahwa yang dibaca itu bersifat umum seluruhnya, meliputi yang tersurat yaitu Al-Quran, ayat-ayat qauliyah, dan yang tersirat yaitu alam semesta, yakni ayat-ayat kauniyah. Al-Quran jenis merupakan ayat Allah. Al-Quran jelas merupakan ayat Allah. Alam juga ayat Allah, sebagaimana dinyatakan Allah secara eksplisit dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat secara harfiah artinya tanda, yaitu tanda adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Quran dan alam merupakan tanda adanya Allah yang Maha Kuasa itu. Hal itu karena kekuatan dan kebenarannya Al-Quran amat kukuh dan benar bahasanya, strukturnya, isinya, dan sebagainya yang tidak akan mungkin diciplak, apalagi ditandingi dengan manusia. Nah, begitu juga alam, kokoh strukturnya dan hukum-hukumnya yang tidak akan mungkin ditiru, apalagi ditandingi manusia. Bahkan tingkat kebenaran Al-Quran lebih tinggi dibanding tingkat kebenaran alam. Alam hanya disebut sebagai ayat, namun Al-Quran disebut sebagai ayat bayinat, ayat yang sangat nyata, sehingga tidak mungkin ditolak karena keamat kukuhan alam dan Al-Quran itulah, maka keduanya dinyatakan sebagai ayat atau tanda adanya Allah dan
kemahakuasaannya. Manusia yang mempelajari alam, apalagi Al-Quran, seharusnya beriman padanya. Ayat pertama yang turun berupa perintah membaca itu mengandung arti bahwa yang pertama yaitu umat Islam seyogyanya pandai baca tulis. Implikasinya pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan minimal untuk membuat rakyat pandai membaca. Maksudnya membuat rakyat pandai membaca, menulis, dan berhitung yang harus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.